Sore itu, di Sungai Ciparaji, ada sebuah truk yang terparkir di sana. 5 orang lelaki sibuk menaikkan bebatuan sungai ke atas bak mobil truk. Itu adalah batu alam yang sudah dipecahkan. Mereka jugalah yang memecahkan batu alam tersebut. Ya, sekelompok lelaki itu merupakan kuli batu yang setiap hari kerjaannya di sungai untuk mencari batu alam. Di antara komplotan kuli tersebut, ada seorang lelaki bernama Jajang. Jajang ini baru 2 bulan menjadi kuli pemecah batu. Sebelumnya juga Jajang kerja serabutan. Kadang jadi tukang kuli pikul, bisa juga menjadi kuli panjat, bahkan kerja bangunan. Tapi 2 bulan belakangan ini tidak ada job bagi Jajang. Yang ada hanya menjadi kuli pemecah batu. Sebenarnya di kampung itu sedikit orang yang mau menjalani profesi sebagai pemecah batu. Upahnya sangat kecil karena orang yang membeli batu dari sungai menghargai batu-batu tersebut dengan sangat murah. Tapi bagi Jajang ya mau bagaimana lagi? Daripada dia nganggur, lebih baik seperti ini. Walaupun penghasilannya kecil, yang penting masih bisa menopang hidup keluarga. Jajang sudah berkeluarga. Dia punya 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil. Yang satu berumur 7 tahun dan yang satu lagi masih berumur 3 tahun. Kehidupan Jajang sangat susah. Rumahnya berbentuk rumah panggung yang sudah rombeng. Bilik bambunya bolong di sana-sini. Jajang tambal menggunakan peralatan seadanya. Atapnya yang terbuat dari atap rumbia terkadang sering bocor kalau hujan turun. Jajang juga sering memperbaiki atapnya itu, tapi tidak bertahan lama. Kalau misalkan hujan turun, pasti bocor kembali. Walaupun Jajang orang susah dan menjadi seorang kuli pemecah batu, namun ada satu hobi yang selalu Jajang jalani sampai saat ini. Hobi itu adalah bela diri. Jajang sangat cinta dengan ilmu bela diri. Dia mempelajari ilmu bela diri yang ada di kampungnya. Bahkan Jajang ini menjadi penerus dari generasi ke generasi di kampungnya. Singkat cerita, di pagi hari sebelum Jajang berangkat ke sungai, rumahnya kedatangan 2 orang laki-laki yang bertubuh besar. Kedua lelaki itu mengenakan jaket warna hitam. Kedua laki-laki itu berpenampilan preman. "Permisi," kata salah satu lelaki sambil mengetuk pintu. Jajang pun keluar. "Iya pak, ada apa ya?" tanya Jajang dengan sangat ramah. Salah satu lelaki bertubuh besar mengeluarkan berkas. "Tagihanmu sudah jatuh tempo," kata lelaki itu. Ya, Jajang memang punya utang pada rentenir. Namun 2 bulan belakangan ini Jajang tidak mampu membayar cicilannya. "Kasih saya tempo lagi ya pak, sampai bulan depan," ucap Jajang. "Ah, tidak bisa. Kau ini suka melambat-lambatkan cicilan," bentak lelaki bertubuh besar. Dia siap menghajar wajah Jajang. Tapi Jajang masih sabar. "Saya mohon pak, kali ini aja. Kasih saya waktu untuk bayar utang," kata Jajang. "Tidak bisa. Kalau kau tidak bayar, besok kami akan datang ke rumahmu. Tanahnya akan kami jual," ucap lelaki bertubuh besar. Tanpa berbicara apapun lagi, kedua lelaki itu langsung pergi meninggalkan Jajang. Jajang saat itu ngelamun, apa yang harus ia lakukan? Sementara rumah ini adalah harta satu-satunya milik Jajang. Dia tidak mau rumahnya dirampas. Singkat cerita, debt collector itu pun menyambangi kembali rumah Jajang. "Mana? Bayar utangnya sekarang," kata debt collector tersebut. "Saya belum punya uang, Pak," ucap Jajang. "Alah, alasan aja. Sekarang pergi dari rumah ini," kata debt collector tersebut. Lelaki besar itu merenggut kerah baju Jajang. Seketika saja Jajang melawan. Dia menghajar wajah lelaki itu dengan sangat keras. Si lelaki pun terbanting ke tanah. Wajahnya memar. Dia pingsan begitu saja hanya dengan 1 kali pukulan. Kemudian, debt collector yang satu lagi mengambil sebuah balok. Balok itu hendak dihantamkan pada wajahnya Jajang. Namun tidak kena. Jajang pun menghajar wajah lelaki tersebut dengan sangat keras. Ia menendang wajah debt collector sampai terjungkal, lalu jatuh berdebam. Kedua debt collector itu pun pergi begitu saja. Mereka ketakutan melawan Jajang. Keesokan malamnya, tepat jam 1 dini hari, tiba-tiba saja pintu rumah Jajang ada yang mengetuk. Ketukannya 3 kali. Jajang sudah siap mengepalkan tangan.
Dia akan menghajar siapapun yang mau merampas rumah dan tanahnya. Sementara itu, istri dan anaknya Jajang sembunyi di kamar. Mereka ketakutan. Jajang pun membukakan pintu. Namun, yang datang kali ini bukanlah debt collector, melainkan 3 orang lelaki misterius bertubuh kurus. Namun, badannya tinggi. Bahkan lebih tinggi beberapa sentimeter dari tubuh Jajang. Kalian debt collector, ha? Bukan, Pak. Kami bukan debt collector. Lalu ada perlu apa? Tanya Jajang. Siapapun yang mengusik rumahnya akan Jajang hajar habis-habisan. Kami datang ke sini untuk menawarkan kerjaan padamu, ucap lelaki misterius. Jangan mengada-ngada, jam segini nawarin kerjaan. Pulang sana, aku ngantuk, kata Jajang. Dia pun membalikan badan dan hendak menutup pintu. Namun, sebelum pintu itu ditutup, seorang lelaki melempar sebuah amplop yang berisi uang segepok. Amplop itu dilemparkan ke dalam rumah Jajang. Jajang pun kaget saat membukanya, karena uang di dalam amplop tersebut sangat banyak. Kemudian, Jajang membuka kembali pintu rumahnya. Kau tidak punya pilihan. Rentenir itu bakal bawa polisi, dan rumahmu pasti dirampas. Terimalah kerjaan ini, maka utangmu pasti lunas, karena bayarannya sangat tinggi. Bukan hanya utang aja, kau juga bisa jadi orang kaya, kata lelaki misterius. Yang benar saja. Emang apa kerjaannya? Tanya Jajang. Dia masih bicara dengan nada tinggi. Kami tidak bisa sebutkan di sini. Tapi kalau kau mau, ambil uang itu sebagai DP. Lalu, Jajang dibawa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itulah, Jajang diberitahu soal pekerjaannya. Tentu, Jajang kaget. Pekerjaannya itu tidak biasa. Jajang diberi misi untuk menghabisi nyawa seseorang. Kau tenang saja, kerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Nanti kau akan ketemu dengan teman-temanmu. Jumlah kami banyak, dan kami biasa melakukan pekerjaan ini. Soal kerahasiaannya jangan khawatir. Tak ada satupun yang akan menghukummu, kata lelaki misterius. Jajang pun terdiam sejenak. Cara mengejutkan, Jajang menyetujui pekerjaan itu. Kapan aku bisa mulai kerja? Kata Jajang. Besok siang, kami akan menjemputmu. Soal istri dan anakmu jangan khawatir. Tidak akan ada yang berani macam-macam dengan keluargamu. Selain itu, istri dan anakmu juga kami jamin soal uang. Mereka tidak akan pernah kekurangan, ucap lelaki misterius. Jajang pun mengangguk. Dia sudah bosan menjadi orang miskin. Kini, dia mau melakoni pekerjaan yang berbeda, tentu dengan bayaran yang sangat mahal. Malam itu, Jajang langsung izin ke istrinya. Dia ingin kerja keluar daerah. Emang kerjaannya apa, Pak? Tanya istrinya Jajang. Aku mau kerja di pabrik, kau tunggu aja di sini. Nanti setiap bulan atau minggu, bakal ada orang yang ngasih uang ke kamu, kata Jajang. Dengan berat hati, istrinya pun mengiyakan. Soal utang gimana, Pak? Tanya istrinya Jajang. Gampang, besok aku lunasi utangnya, timpal Jajang. Istrinya pun mengangguk. Wanita itu merasa nyaman kalau utangnya sudah beres, karena kalau tidak, maka rumah dan tanah mereka akan disita. Mendengar pernyataan Jajang, wanita itu merasa nyaman, karena itu berarti rumah dan tanahnya tidak akan disita. Keesokan harinya, Jajang pun dijemput oleh sebuah mobil berwarna merah. Jajang membawa tas yang berisi pakaian, juga bekal dari istrinya. Mobil itu melaju, meninggalkan kampungnya Jajang. Mobil tersebut melintasi perhutanan, lalu masuk ke kota. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu berjam-jam. Jajang sampai ketiduran di jalan. Hingga tibalah mobil itu di lokasi tujuan. Saat Jajang bangun, ternyata hari sudah malam. Dia tidak tahu ini di mana. Tempatnya seperti bekas pabrik yang sudah tidak digunakan. Ada lampu tembak yang terpancar di halaman pabrik itu. Kemudian, Jajang turun dari sana. Ia dibawa masuk ke dalam pabrik yang sudah tidak berfungsi. Di dalam gubuk itulah banyak sekali lelaki yang berpakaian hitam, juga bercupluk hitam. Entah apa yang akan mereka lakukan. Semua lelaki itu menyerupai ninja. Mereka membawa pedang dan pisau yang sangat tajam. Perkenalkan, ada anggota baru, kata lelaki misterius itu. Ia memperkenalkan Bajang pada rekan-rekannya yang sudah memakai topeng ninja dan baju hitam layaknya ninja sungguhan. Malam ini kita ada misi.
kau ikuti saja kelompokmu, kata lelaki misterius. Para ninja itu memang dibagi per kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 11 orang. Setelah bersiap-siap, kelompok Jajang langsung berangkat menuju lokasi. Mereka naik mobil truk. Perjalanan dari markas ke lokasi memakan waktu sekitar 1 jam. Hingga tibalah para ninja itu di sebuah persimpangan. Itu adalah persimpangan menuju hutan. Mobil tidak bisa masuk, hanya ada jalan setapak di sana. Jajang dan para kawan-kawannya pun turun dari mobil truk. Mereka berlarian dengan sangat cepat. Jajang ikut dari belakang. Dia memegang senjata samurai. Kemudian tibalah mereka di sebuah perkampungan. Itu adalah perkampungan Jawara. Di sana memang tidak banyak penduduknya, hanya ada sekitar 11 kepala keluarga. Tapi semua keluarga di sana terkenal dengan sebutan keluarga Jawara. Bukan hanya terkenal sebagai Jawara saja, namun mereka juga terkenal sebagai dukun santet. Banyak sekali masyarakat dari luar kampung yang datang ke kampung tersebut untuk meminta bantuan santet. Dan target ninja malam ini adalah menghabisi semua kepala keluarga yang ada di kampung itu. Setelah menerima instruksi, Jajang pun bergegas. Dia lari sekuat tenaga masuk ke perkampungan. Ternyata setiap malam perkampungan itu selalu ada yang ronda. Dan yang rondanya juga bukan orang sembarangan. Mereka jago silat dan juga punya kekuatan gaib. Saat mereka tahu kalau ada teror ninja di kampung mereka, segera para Jawara itu mengambil golok. Mereka juga menabuh kentungan untuk membangunkan rekannya yang lain. Dengan sigap, para Jawara itu keluar dari dalam rumah mereka. Peperangan pun sempat terjadi di kampung itu. Target ninja kali ini bukanlah orang-orang sembarangan. Satu persatu anggota ninja itu tewas. Para Jawara itu memang sangat ahli bela diri. Hingga akhirnya yang tersisa dari ninja hanya tinggal 2 orang, termasuk Jajang. Jajang masih bertahan dari hantaman golok Jawara. Sementara teman-temannya sudah dibantai, tubuh mereka bergeletakan di tanah. Tangan Jajang akhirnya terluka kena sabetan golok. Jajang mengaduh kesakitan. Kini hanya tinggal Jajang yang tersisa. Semua teman-temannya sudah tewas. Jajang pun mencoba untuk kabur. Para Jawara itu mengejar Jajang sekuat tenaga. Mereka bahkan melemparkan golok ke arah Jajang. Namun meleset, Jajang ini larinya sangat kencang. Sementara itu, di belakang Jajang, banyak sekali komplotan Jawara yang mengejarnya. Kalau Jajang berhasil ditangkap, maka para Jawara itu pasti akan menghabisi si Jajang. Untungnya, Jajang berhasil tiba di persimpangan. Saat itu, masih ada truk yang nangkring di sana. Jajang pun berkata pada sopir truk tersebut, "Pak, ayo Pak, cepat jalan Pak," kata Jajang. Dia naik ke atas bak mobil truk itu, kemudian mobil tersebut pergi begitu saja dengan sangat cepat. Jajang pun selamat. Dia kapok menjalani pekerjaan seperti itu, karena hampir saja dia tewas dikeroyok oleh para Jawara.